Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anak Bunda? Pagi ini kembali kita beribadah memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita beribadah, anak-anak Bunda persiapkan Alkitab, Kidung Ceria dan persembahannya. Anak-anak Bunda, sekarang Bunda undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi gerak dan lagu yang berjudul Serigala Ada Lobangnya. Anak-anak Bunda, kita akan mulaikan ibadah kita. Kita mulai dari saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak Bunda, kita akan menyanyikan lagu Mas Pelkat PA Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Anak-anak Bunda, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 154. Inilah hari, kita nyanyikan 2 kali. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan
dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Anak-anak Bunda, kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah kita. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami satu minggu yang telah kami jalan Tuhan. Jika pagi ini Tuhan Engkau kembali mengantarkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk beribadah, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkatilah anak-anak kami Tuhan yang akan beribadah mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar firman yang didengarkan oleh anak-anak kami dapatnya lakukan dalam kehidupan anak-anak kami menjadi berkat bagi anak-anak kami Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan kami akan beribadah, Engkau berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Bunda, saatnya kita membacakan Mazmur pujian kita. Mazmur pujian kita terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Udah ketemu anak-anak Bunda? Sama-sama kita membacakan Mazmur pujian kita hari ini terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Sama-sama kita membacanya anak-anak ya. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang akan melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan ingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginannya orang fasik akan menuju kebinasaan. Anak-anak Bunda, inilah bacaan Mazmur pujian kita hari ini. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Kita nyanyikan 2 kali ya anak-anak Bunda. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Kini tiba saatnya kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan kita yang diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah ketemu, biarkan tetap Alkitabnya terbuka. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu ke dalam kehidupan kami hingga kami ada tetap pada saat ini. Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu lewat nyanyian kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Untuk itu Tuhan, diamkanlah suara-suara yang boleh mengganggu kami, sehingga kami dapat mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahan itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita hari ini. Terpujilah Allah. Persilakan duduk anak-anak. Surat Ibrani yang kita baca saat ini ditujukan kepada kelompok orang Kristen yang mengalami penindasan semenjak mereka menjadi Kristen. Penindasan membuat mereka kehilangan para pemimpin yang mengajarkan mereka tentang kebenaran firman Allah. Mereka dipermalukan di muka umum, diperlakukan sebagai orang hukuman, dan harta benda mereka dirampas. Dalam situasi kondisi tersebut, penulis menyampaikan firman Allah untuk menumbuhkan iman mereka. Iman yang dimaksud dalam bacaan kita ini ialah iman kepada Tuhan Allah. Artinya, iman merupakan titik pijak untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Walaupun kenyataan hidup yang kita jalani berat dan sulit, kita harus melaluinya. Penindasan dan penderitaan tidak akan memadamkan pengharapan kita karena iman kita kepada Tuhan Allah. Saksi-saksi iman yang ada dalam bacaan kita hari ini yaitu Habel, Henok, dan Nuh. Contoh saksi pertama ialah Habel. Habel adalah seorang gembala, ia memelihara kambing domba. Habel mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Allah. Dia mempersembahkan di mezbah sebagai bentuk rasa syukurnya. Dari hasil ternaknya yang terbaik, yang pertama lahir, dia mengkhususkannya kepada Tuhan Allah. Itu adalah iman, sikap percaya Habel. Henok hidup selalu bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah artinya dia selalu mau berkomunikasi, berhubungan dengan Allah. Dia selalu mendengarkan Allah dan selalu berjalan beriringan dengan Allah. Itu merupakan iman, sikap percaya Henok.
Nuh disuruh Tuhan untuk membuat bahtera. Nuh melakukan perintah Tuhan meskipun Nuh belum tahu kapan banjir akan terjadi, tetapi dia melakukan perintah Tuhan tanpa ragu-ragu. Dia mendengarkan perintah Tuhan. Itu adalah iman, sikap percaya Nuh. Dari 3 saksi tadi, berarti yang harus kita ingat ialah iman berarti kita yakin dan percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah selalu hadir dan ada buat kehidupan kita. 2, iman berarti kita selalu mau berkomunikasi dan berhubungan dengan Tuhan Allah dengan cara berdoa kepada Tuhan Allah. 3, kita selalu mau mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, kita harus mendengarkan perintah Tuhan. Cara mendengarkan perintah Tuhan itu yaitu anak-anak kita harus rajin membaca Alkitab, karena dalam kitab itu adalah suara Tuhan. Jadi kita harus selalu membaca dan mendengarkan firman Tuhan. 4, kita harus melakukan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan Allah. Itulah saksi-saksi iman tadi yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah anak-anak Tuhan dapat meneladani seperti saksi iman tadi yang telah kita dengarkan, yaitu Habel, Henok, dan Nuh. Biarlah lewat kehidupan kita, iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan, lakukanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak kita nyanyikan sebagai respon cerita kita hari ini. Kita buka Kidung Ceria 227 ayat 1, kita nyanyikan 2 kali. Tanganku hendak kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Mari kita berdoa sapaat, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami telah mendengarkan cerita firman-Mu yang Kau taburkan dalam kehidupan kami saat ini. Engkau mengajarkan kami supaya kami jadi anak-anak yang mempunyai iman terhadap Engkau. Kadang-kadang kami mengalami kelemahan iman Tuhan karena pergumulan hidup yang kami jalani dalam kehidupan kami. Tetapi dalam firman-Mu saat ini mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh berpegang kepada Engkau Bapa. Untuk itu Bapa, kami mohon selalu tuntunan-Mu. Biarlah tuntunan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami sehingga kami selalu tetap berpegang pada
firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Anak-anak layan kami juga dapat bertumbuh dengan baik sesuai dengan pertumbuhan usia mereka, bertumbuh juga imannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dalam rangkaian Doa Syafaat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami saat ini yang mengalami kesulitan karena mengalami pandemi saat ini belum juga pulih. Biarlah Engkau Tuhan tetap memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, supaya para pemimpin kami setiap mengambil kebijakan boleh Engkau berkenan ke dalam kebijakan yang diambil, supaya kebijakan yang diambil Bapa dapat untuk mensejahterakan masyarakat yang saat ini banyak mengalami kesusahan hidup, kesusahan ekonomi, kesusahan yang lain banyak Tuhan. Untuk itu kami selalu memohon ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah Bapak Presiden kami, pimpinan tertinggi di negara kami ini, sampai kepada para menteri-menterinya, setiap melakukan setiap pekerjaannya, biarlah mereka bersinergi supaya setiap kebijakan yang mereka ambil itu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dalam saat ini kami juga berdoa karena beberapa saat lagi kami akan melakukan pilkada. Biarlah Engkau Tuhan tetap menuntun setiap para calon wali kota yang akan mengambil kepemimpinan di daerah kami dimanapun Tuhan. Biarlah setiap kepala daerah yang telah mencalonkan diri Engkau memberkati. Kelak ketika mereka menjadi pemimpin, biarlah mereka sungguh-sungguh jadi pemimpin yang meneladani sikap Tuhan. Untuk itu Tuhan, dalam masa kepemimpinan ini banyak huru-hara yang boleh mengganggu ketentraman kami. Biarlah juga aparat keamanan boleh tetap menjaga keamanan, supaya masyarakat di tengah-tengah situasi yang sudah begitu sulit boleh tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia ini, terutama Tuhan di gereja kami saat ini. Biarlah Engkau tetap memberikan hikmat kebijakan kepada para pemimpin yang ada di gereja kami saat ini, mulai dari pendeta, para majelis, para penetua, dan semua Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan di dalam rumah-Mu, kantoria, multimedia, para pelayan PAPT Tuhan. Biarlah mereka tetap dapat bersinergi untuk melakukan pelayanan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap pekerjaan kami Bapa. Biarlah pekerjaan kami yang kami tinggalkan tidak menjadi penghalang bagi kami untuk melayani-Mu. Mampukan kami untuk membagi waktu kami, sehingga waktu kami tidak ada yang tersia-sia, tidak ada yang mengalami kesusahan karena kurang waktu yang kami perbuat di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, banyak hal yang kami mohon kepada-Mu, tetapi karena keterbatasan kami tidak dapat kami uraikan satu persatu. Tetapi Engkau Maha tahu apa yang sungguh-sungguh tersirat dalam hati pikiran kami. Untuk itu Bapa, sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak Bunda, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 38 ayat 1 sampai 3. Mari
semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Anak-anak Bunda undang untuk bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan yang barusan kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, barusan tadi Tuhan kami telah memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Engkau berkatilah persembahan anak-anak kami ini Tuhan, agar persembahan menjadi berkat bagi rumah pelayanan Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk orang tua anak-anak kami yang telah memberikan persembahan kepada anak-anak kami Tuhan. Engkau berkatilah segala pekerjaan bagi orang tua anak-anak kami, agar di minggu akan datang anak-anak kami ini tetap memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini tibalah saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah jadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 160 ayat 1 dan 3. Tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Tiap anak yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu, atas pengajaranku. Bila datang cobaan, datang bencana, duka melanda anak itu, dalam Yesus ia pun teguh menang. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, kami telah mempersembahkan ibadah kami di hadapan-Mu. Banyak kekurangan yang kami perbuat di hadapan-Mu, Bapa. Ampuni kami, supaya ibadah kami tidak sia-sia di hadapan-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami, ke kehidupan kami. Biarlah tetap tuntunan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini, supaya minggu depan boleh kami selalu mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan lewat ibadah kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan segala hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.